tahapan pertama, yaitu apa? Kita harus mempelajari. Pelajari dengan sebaik-baiknya, pelajari dengan sedetail-detailnya, pelajari semaksimal mungkin untuk kita mendalami setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mempelajari, apa kemudian? Pahami setiap ayat itu. Bukan hanya sekedar bisa membaca, bukan hanya sekedar bisa kita tampilkan bacaan itu, tapi bagaimana kita memahami setiap ayat-ayat yang kita baca tersebut. Selesai? Belum. Ketika sudah kita pelajari dan kita dapatkan ilmunya, maka yang kedua kita pahami. Setelah kita pahami, maka proses yang ketiga adalah apa? Maka kita amalkan. Amalkan setiap ilmu, amalkan setiap langkah, amalkan setiap yang kita pahami dari Al-Quran tersebut. Karena ketika kita sudah paham dan kita tidak amalkan, Rasulullah memberikan gambaran atau ada sebuah pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ada sebuah ilmu yang apabila tidak diamalkan, dia punya ilmu yang luar biasa, punya ilmu yang hebat, tapi bila amalin enggak diamalkan. Apa gambarannya? Kasyajari bila samari, seperti pohon yang tidak berbuah. Ikuti terus penelusurannya. Siraman rohani 7 menit setiap hari jelang buka puasa di bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Hanya di YouTube channel Komentar Mas John. Let's check it out, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qailin assalatu imatuddin. Amma ba'du. Sahabat Komentar Mas John, alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan. Salam jumpa bersama Komentar Mas John Religi. Komentar Mas John hadir dalam sesi tausiah singkat menantikan berbuka puasa di bulan Ramadan. Baik, sahabat Komentar Mas John, mari kita ikuti bersama tausiah singkat bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Kali ini dalam judul pekerjaan terbaik dalam pandangan Allah. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat menyerap ilmunya dan mengamalkan sehingga bermaslahah bagi umat manusia. Selamat menyaksikan. Tafadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia yang hidup di muka bumi ini butuh sebuah pekerjaan. Biasanya pekerjaan itu untuk menutupi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kebutuhan itu bisa jadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Tapi kemudian Allah melalui Rasulnya memberikan sebuah sinyal. Ada sebuah pekerjaan yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan penjelasan, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik pekerjaan yang kalian lakukan, khairukum man ta'allamal qur'an, kalian mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Sahabat Komentar Mas John yang dirahmati Allah, ternyata ada sebuah pekerjaan yang jauh lebih hebat di mata Allah dan Rasulnya. Kalau selama ini mungkin kita berharap dapat pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang bagus, pekerjaan yang punya nilai komersial yang tinggi, punya value yang luar biasa, tapi kemudian Allah secara khusus memberikan pekerjaan yang terbaik adalah apa? Dua hal. Yang pertama, man ta'allamal Qur'an, dan dia mempelajari ayat-ayat Allah. Dia mempelajari Al-Qur'an. Dia mempelajari setiap detik, setiap menit, setiap langkah untuk memperdalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan hanya itu. Kata Rasulullah, orang yang kemudian dia mempelajari Al-Qur'an dan dia dapatkan ilmunya, cukup sampai situ? Tidak.
ada kewajiban lain yang harusnya kita harus lebih dalam lagi langkahnya. Wa'allamahu, dan kemudian kita langkah berikutnya setelah kita memperoleh ilmu Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan sangat luar biasa mungkin pemahamannya, tidak hanya sampai situ, wa'allamahu, dan kemudian Allah melalui Rasulnya mengajarkan kita, menginginkan kita menjadi pekerja yang terbaik, yaitu apa? Mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, ternyata dua pekerjaan inilah yang seharusnya menjadi idola, menjadi pekerjaan yang hebat, menjadi pekerjaan yang dirindukan dan yang diinginkan oleh setiap insan. Karena pekerjaan inilah yang kemudian oleh Allah dan Rasulnya sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi ada tahapan-tahapan yang memang harus kita lalui. Tahapan pertama, yaitu apa? Kita harus mempelajari. Pelajari dengan sebaik-baiknya, pelajari dengan sedetail-detailnya, pelajari semaksimal mungkin untuk kita mendalami setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah kita mempelajari, apa kemudian? Pahami setiap ayat itu. Bukan hanya sekedar bisa membaca, bukan hanya sekedar bisa kita tampilkan bacaan itu, tapi bagaimana kita memahami setiap ayat-ayat yang kita baca tersebut. Selesai? Belum. Ketika sudah kita pelajari dan kita dapatkan ilmunya, maka yang kedua kita pahami. Setelah kita pahami, maka proses yang ketiga adalah apa? Maka kita amalkan. Amalkan setiap ilmu, amalkan setiap langkah, amalkan setiap yang kita pahami dari Al-Quran tersebut. Karena ketika kita sudah paham dan kita tidak amalkan, Rasulullah memberikan gambaran atau ada sebuah pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ada sebuah ilmu yang apabila tidak diamalkan, dia punya ilmu yang luar biasa, punya ilmu yang hebat, tapi bila amalin, enggak diamalkan. Apa gambarannya? Kasyajari bila samari, seperti pohon yang tidak berbuah. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, mungkin sahabat di rumah punya sebuah pohon yang indah, sebuah pohon yang besar, sebuah pohon yang mungkin kita anggap hebat pohon itu. Tapi justru setiap pohon pasti ada keinginan yang kita dapatkan. Minimal ada bunga yang indah, ataupun ada buah yang sangat luar biasa. Dan buah itu memberikan kesenangan setiap orang yang punya pohon itu. Tapi pertanyaannya, bagaimana kalau pohon itu tidak ada buahnya? Hanya daun yang rindang, kemudian mengotori tanah yang ada di muka bumi ini, bahkan mengotori halaman rumah kita. Apa yang terjadi? Pasti kita lama-lama bosan dengan pohon itu dan kita tebang. Kita potong habis pohon itu. Kenapa? Karena pohon itu kita anggap tidak membawa manfaat. Begitulah ilmu yang ada dalam diri kita. Ketika kita sudah memahami ilmu pengetahuan, ketika kita sudah memahami ilmu Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Justru ketika kita tidak mengamalkannya, maka Allah memberikan sebuah penekanan. Alangkah munafiknya orang itu ketika dia punya ilmu lalu tidak mengamalkannya. Sahabat komentar Mas John yang dirahmati Allah, yang keempat, setelah kita bisa memahami, setelah kita bisa mengamalkan, maka yang terakhir, bagaimana kita mengajarkan kepada orang lain, menularkan kepada orang lain. Ini yang terpenting sesungguhnya. Ketika kita punya ilmu, kita amalkan, tapi ternyata kita tidak bisa memberikan yang terbaik, tidak memberikan contoh yang terbaik dengan ilmu yang kita miliki, maka dianggap kurang pas, kurang memenuhi persyaratan dari keilmuan yang kita miliki. Maka setelah kita memahami ayat-ayat Allah, setelah kita menguasai ayat-ayat Allah, setelah kita mempelajari ayat-ayat Allah, sampaikan itu, berikan ilmu itu kepada orang lain dan contohkan, jadikan diri kita sebagai role of model. Kita memiliki akhlak yang baik, kita memiliki kualitas hidup yang baik, sehingga orang memandang kita orang yang berakhlak,
akhlaknya seperti akhlak Al-Quran. Begitulah Rasulullah diberikan penjelasan oleh Aisyah radhiyallahu an ketika sahabat bertanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah?" Khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Karena apa? Karena dia mengamalkan semua ilmu yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ketika kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan, insya Allah kita juga bisa menularkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Kentar Majon, al ilmu bila amalin kasajarin. Ilmu itu bila tidak diamalkan bagikan pohon yang tidak berbuah. Maka balighul ani walau ayah, sampaikanlah ilmumu kepada sesamamu walaupun kamu bisa hanya satu ayat. Demikianlah kajian singkat bulan Ramadan bersama Ustadz Haji Abdul Yazid SAG. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, subscribe, serta bagikan kepada teman, sahabat, dan sanak saudara Anda demi dakwah dan demi berkembangnya channel kami sebagai ajang siar agama. Sekian, selamat menantikan waktu berbuka. Sampai jumpa. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.